Sekujur tubuhnya dipenuhi tato, tak tanggung-tanggung. Bagian wajahnya pun dirajah, hanya demi memuaskan hasrat kenakalannya di masa lalu. Ya, dia adalah Yuda, anak pang hijrah yang belakangan viral di jagat maya. Terlihat beringas memang, namun itu dulu. Kini pemuda 21 tahun itu tobat, menyadari perbuatannya di masa lalu tidaklah benar. Dan jika di masa lalu ia bersahabat dengan jalanan, kini Yuda menjadikan masjid sebagai tempat yang berbicara dengan Tuhan. Tak hanya hijrah, pekerjaan sebagai muazin pun ia lakoni sebagai bentuk pertobatannya menebus dosa. Dikisahkan, perjalanan hijrah Yuda terbilang cukup panjang. Namun bersyukur, sebelum hidup di jalan menjadi anak pang, ia sempat menjalani taman kanak-kanak dan sekolah dasar, juga mengenyam pendidikan agama sebagai santri di pondok pesantren. Namun seusai lulus sekolah dasar, di usianya yang baru 12 tahun, Yuda membuat keputusan salah, yakni membuat tato di bagian wajah, tepatnya di dekat mata. Awalnya suka gambar-gambar di buku, hingga ketika itu saya pengen menggambar tubuh saya, hingga tubuh saya ini saya gambar dengan gambar-gambar yang menurut orang lain tidak pantas untuk digambar. Dan pertama kali saya menato itu di bagian bawah mata, bagian muka, di bagian wajah. Dan hingga lama-lama saya ketagihan menato tubuh saya. Dan saya menato hingga muka wajah saya. Tak lama usai membuat tato, Yuda harus pindah melanjutkan sekolah di pesantren dakwah di Salatiga. Namun itu tak berlangsung lama, lantaran ia kabur karena merasa tidak betah. Melihat ulah putranya, sang ayah memutuskan untuk mengembalikan Yuda ke pesantren. Namun lagi-lagi, Yuda dipulangkan ke rumah. Selang 2 hari tinggal di rumah, Yuda akhirnya nekat kabur, memulai pencarian jati dirinya dengan memilih hidup di jalan sebagai anak pang. Ya, awalnya saya ini kabur dari pesantren. Hingga pas kabur dari pesantren, saya langsung dipulangin dari pihak pesantren ke rumah. Sehari saya di rumah, besoknya saya langsung kabur lagi ke jalan. Tidak tahu kenapa, saya tidak betah aja di rumah. Saya menjadi anak pun ya, saya pengen hidup bebas dulu, terus pengen mencari jati diri. Menjadi anak pang ini, ya saya mencari teman, mencari persahabatan, saya mencari keluarga. Dan saya juga mencari jati diri saya ini sebenarnya di mana. Bukan saya pengen di jalan, ya di jalan ini ya penuh dengan kebebasan, kita kesenangan di jalan, bebas, nggak ada yang larang-larang. Dulu pemikiran saya seperti itu. Seiring berjalannya waktu dan kehidupan liar di jalan, tato yang dimiliki Yuda pun bertambah dari tangan, wajah, hingga ke sekujur tubuh. Kebanyakan tato diperoleh dari teman-temannya di berbagai daerah sebagai bentuk kenang-kenangan. Bahkan tak hanya tato biasa, melainkan juga terdapat gambar mata Dajjal, Bunda Maria, hingga muka setan di telapak tangan bagian kiri. Pas nato Bunda Maria itu, saya ngelihat gambar-gambarnya unik-unik, gambarnya bagus-bagus. Makanya pas saya tertarik nih, saya pengen bikin nato Bunda Maria. Nah, karena kita walaupun kita orang Islam kan,
kita cuma cinta seni. Kalau yang Dajjal ini ada juga cuma lagi pengen aja, tapi ya cuma gambar-gambarnya emang bagus-bagus sih, kita cuma ngambil gambarnya. Di usianya yang kala itu terbilang muda, Yuda harus melewati kerasnya hidup untuk bertahan di jalan. Ia pun berinisiatif berjualan kaos sablonan di acara-acara komunitas dan mengamen. Tak hanya itu, berbagai pekerjaan lain pun ia lakoni. Salah satunya menjadi tukang tato di Bali. Manusia boleh berkehendak, namun Tuhan yang menentukan jalan. Proses hijrahnya akhirnya singgah menjelang bulan Ramadan tahun lalu. Tiba-tiba saja pintu hatinya terketuk, hingga ia memutuskan untuk meninggalkan masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah. Sebagai bentuk titik balik, sejak memutuskan hijrah, seorang ulama di Jawa Barat memberinya nama Sa'ad Al-Maliki, yang artinya merupakan nama salah satu sahabat Rasulullah. Ya juga nggak tahu, tiba-tiba saya dari Tangerang langsung kaki saya langkahnya ke Semarang. Terus saya ngabarin om saya saya chat, om saya ini udah capek di jalan, pengen kembali jalan yang lebih baik lagi, pengen merubah nasib, merubah hidup semua. Semua orang kan juga pengen punya keluarga, semua orang juga pengen punya rumah tangga, pengen punya pekerjaan. Makanya saya ituin akhiri hidup yang gelap. Hidup tentu butuh perjuangan hingga akhir hayat. Kini, meski telah bertobat, perjalanan hijrah Yuda tak semulus yang dibayangkan dan penuh rintangan. Dengan tato yang terpampang di sekujur tubuh dan wajah, tak dapat dihindari, Yuda lekat dipandang sebelah mata oleh orang banyak. Orang lain ini menganggap tato ini kriminal, tato ini jahat, tato ini buruk. Padahal kalau kita mengenali satu sama lain, dia pasti bakal tahu karena tato itu tidak buruk, tato itu tidak kriminal, tato itu bukan orang-orang jahat. Nah, itulah alasan saya ngapa saya memakai tato secara full. Kelamnya hidup di masa lalu, biarlah dipendam. Meski sempat salah jalan, beruntung Yuda memiliki bekal pendidikan agama yang ia pelajari sedari kecil. Sebagai bentuk pertobatan, kini Yuda kembali mendalami ilmu agama yang sudah lama ia tinggalkan, sembari belajar dan mengingat hafalan Al-Quran yang sebelumnya sudah mencapai 24 juz semasa di pesantren. Jangan nunggu ya. Kalau emang benar-benar mau berubah mungkin, soalnya kita ini nggak akan lama. Kita hidup ini 60-70 tahun, makanya kita masalah kematian ini juga kita nggak ada yang tahu. Makanya kita harus berbanyak buat amalan, buat pentingnya buat iman kita di akhirat nanti. Ya pemirsa, semoga sosok Yuda bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa tak ada yang tak mungkin jika Tuhan berkehendak. Dan satu hal yang pasti, jangan memandang orang dari luarnya saja, karena masa lalu adalah bagian kehidupan yang tentunya tak selalu manis untuk dikenang. Manjada wajada, mansobaro zofiro. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapat kesuksesan. Dan barang siapa yang bersabar,
dia akan memperoleh keberuntungan.